Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Pancasila ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makna sila persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, adalah memberikan rasa pengakuan serta penghargaan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, dan budaya. Makna sila persatuan Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pada alinea kedua dan keempat. Alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Aktualisasi sila persatuan Indonesia di bidang politik. Dalam nilai persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, monodualisme, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam era reformasi dewasa ini. Proses reformasi tanpa mendasarkan pada moral ketuhanan, kemanusiaan, dan memegang teguh persatuan dan kesatuan, maka bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia, seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain, misalnya Yugoslavia, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Wujud nyata aktualisasi sila ketiga di bidang politik, menerapkan tujuan politik untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan per orang atau golongan. Mengeluarkan kebijakan politik untuk melindungi pelaku-pelaku budaya. Sila persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum yang mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara di bidang ekonomi. Mengaktualisasikan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara dapat kita lakukan dengan mengimplementasikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dengan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, yaitu dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bukti nyata dari wujud aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara di bidang ekonomi. Pertama, perkembangan ekonomi dunia terkait proses pengintegrasian berbagai kawasan di dunia. Yang kedua, tersimpan agenda kepentingan nasional negara maju dalam globalisasi. Ketiga, konsep free trade merupakan nasionalisme negara maju. Yang keempat, ekonomi kerakyatan dapat mengembangkan persatuan antara rakyat dengan pemerintahan Indonesia. Masih banyak lagi bukti nyata dari wujud aktualisasi sila persatuan Indonesia di bidang ekonomi. Dan jika kita terus mengimplementasikan beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, saya yakin akan banyak lagi bukti nyata yang ada terkait aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam bidang ekonomi dan juga bidang lain. Aktualisasi sila persatuan Indonesia di bidang sosial budaya. Makna Pancasila dalam sosial dan budaya penerapannya dapat melalui hal sederhana yang dapat ditemukan di kehidupan masyarakat. Dengan sosial dan budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita
bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air. Tidak mudah terprovokasi, siap bela negara, dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Aktualisasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. 2. Pendidikan. Penanaman rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Berikutnya adalah makna dan aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam pembangunan bidang Hankam. Dalam usaha membangun pertahanan dan keamanan nasional memiliki suatu prinsip, yaitu yang pertama, bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pembelaan negara. Yang ketiga, realisasi penghayatan dan pengisian wawasan Nusantara menjamin kesatuan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaannya, serta menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Hankamnas pada hakikatnya merupakan hasil upaya total yang mengintegritaskan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer bagi kepentingan nasional Indonesia. Dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai nasional lainnya sebagai bekal yang tangguh, serta dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan spontanitas dan militansi segenap rakyat Indonesia dapat dikerahkan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup bangsa tanpa mengenal menyerah. Pembangunan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui program pengembangan pertahanan negara, program pengembangan dukungan pertahanan, program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta program pengembangan keamanan dalam negeri. Aktualisasi sila persatuan Indonesia di bidang Hankam dapat dilakukan dengan pembangunan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui program pengembangan pertahanan negara. Kemudian program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga, program pengembangan keamanan dalam negeri. Keberhasilan aktualisasi ini bukan hanya ditentukan oleh kebijakan dan programnya, tetapi juga oleh kesadaran, komitmen, dan partisipasi semua pihak yang saat ini telah menampakkan kepeduliannya terhadap pertahanan dan keamanan negara. Salah satu bentuk nyata aktualisasi sila persatuan Indonesia di bidang Hankam adalah upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Pada tahun 2002 telah dibentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN dengan wewenang menyusun kebijakan, strategi, dan melaksanakan program yang meliputi pencegahan, terapi, rehabilitas, dan penegakan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.